Sebentar nih Bapak Ibu, saya izin share screen. Nah, apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Bu. Kan selamat datang. Hilang suaranya, Bu. Suaranya, Bu. Ibu Juriba dengar? Tidak, Sama. tak terlempar sepertinya. Oh, halo? Halo, Ya, Bu. Bu. Baru terdengar. Iya, Iya. Bu. Oh iya, maaf ya ini. Oh, malah kok videonya hilang. Hilang. Oh iya ya, sudah. Sudah muncul ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Untuk share screen-nya bilang juga berarti ya, Mbak Ita ya? Apa? Iya, Bu. Oh, hilang Ini juga. tiba-tiba Oh, sudah maaf. menghilang. Oke, baik. Saya ulangi lagi. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, ini karena saya juga sedang berkegiatan di Solo, Nyambi. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Selamat datang di pelatihan pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif tingkat lanjut tahun 2024 di kelas 30. Nah, sebelum kita berkenalan lebih lanjut, saya akan berpantun terlebih dahulu Bapak Ibu. Jinjing barat di tangan kiri, jinjing barang di tangan kiri, barang dipikul silih berganti. Hati saya senang sekali bisa kenalan dengan Bapak Ibu hebat ini. Nah, lagi Bu, Raffi Ahmad jadi pejabat, Nagita Slavina mencari palu. Salam kenal Bapak Ibu hebat, semoga kita sukses selalu. Amin ya Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Masih muncul, Mbak, untuk share screen-nya? Masih, Bu. Halo? Oh ya, masih ya. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan ya, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Saya Dewi Nugraheni, biasa dipanggil Dewi, Bapak Ibu. Nanti saya yang akan bersamai, kita akan sharing bersama, kita akan belajar bersama. Nanti saya juga akan belajar lebih banyak dengan Bapak Ibu semua pada kegiatan pendidikan inklusif tingkat lanjut ini. Eh, Mungkin lanjutnya saya lahir di Purbalingga, Bapak Ibu. Kota Purbalingga itu ada di Provinsi Jawa Tengah, 26 September 1989. Ini sepertinya Bapak Ibu ini malah lebih banyak berpengalaman ketimbang saya ya, Bapak Ibu ya. Nun sewu. Di sini nanti kita belajar bersama. Jadi saya tidak akan apa ya namanya menggurui ataupun mengajari seperti itu, tapi nanti kita di sini bersama-sama belajar. Nanti di sini saya tugasnya membersamai Bapak Ibu semua. Lalu alamat rumah ada di Majalengka, Bapak Ibu RT 1 RW 2 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Oke, jadi saya sekarang tinggalnya ada di Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini Bapak Ibu adakah yang dari Provinsi Jawa Tengah? Bapak Ibu boleh di itu eh, enggak ya? Tidak ada Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya? Waduh, ini berarti dari luar Jawa semua ya Bapak Ibu ya? Iya, Bu. Ya. Masya Allah, ya saya membersamai teman-teman jauh ini berarti ya. Ya, jadi saya dari Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu nggih salam kenal. Dan saat ini saya bertugas di SLB Negeri Banjarnegara, Bapak Ibu. Saya sebagai guru pembimbing khusus di Sekolah Luar Biasa Negeri Banjarnegara. Kebetulan saya saat ini mengampu atau bertugas menjadi wali kelas di kelas 6 untuk anak-anak hambatan pendengaran. Jadi di kelas 6B. Lalu Lalu, iya ya bagaimana? Halo? bagaimana? Bocor ya? Oke, baik Bapak Ibu, perkenalan selanjutnya saya seorang guru penggerak angkatan 8.
Lalu saya pernah menjadi juara 1 guru transformasi tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 dan kemarin saya masuk menjadi nomine 10 besar Jambore GTK 2024. Nah, ini kebetulan dari nomine Jambore GTK itu saya mendapatkan undangan dan berkegiatan ini di Solo, Bapak Ibu, oleh BBGP seperti itu. Dan ini ada sosial media saya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa kita lebih kenal, bisa di-follow, nanti saya follow balik biar kita lebih kenal lebih jauh seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Mungkin itu perkenalan ringkas saya. Sebelumnya boleh nggak sih kita kenalan juga dengan Bapak Ibu hebat di sini atau boleh on cam dong Bapak Ibu biar saya bisa menyapa, bisa melihat teman-teman semua ini yang dari jauh-jauh. Boleh mungkin salah satu memperkenalkan diri atau dua, tadi saya sudah berkenalan loh. Oh Bapak-Bapak nih Pak Freddy, nah ini ada Pak Freddy, boleh Pak? Biar teman-teman yang lain juga bisa kenal gitu. Ya, baik. Makasih Bu Dewi. Mohon maaf, ini perkenalkan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, Bapak Ibu. Sini Bapak-Bapak nggak ada nampak, Bu. Saya lihat. Apakah Iya. saya, apakah saya pemain tunggal Bapak-Bapak ini, Bu? Tapi tidak apa-apa. Tetap hebat, nggak apa-apa nggih. Baik, baik Bu. Perkenalkan, Ibu-ibu, Bapak-Bapak. Nama saya Freddy Tony Utapea dari SD Negeri 006 Sagulung, Kota Batam, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya terlempar lagi nih. Silakan Mbak Freddy dilanjutkan. Ini saya terlempar lagi ternyata. Ya, saya Freddy Tony Utapea dari SD Negeri 006 Sagulung, Kota Batam, Ibu. Provinsi Batam, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau juga. Oke, berarti dari rata-rata Riau semua ini nggih. Oke, salam Sepertinya, kenal ya yes. Bapak Freddy, panggilannya Pak Freddy nggih. Ya, Pak ya. Terima kasih, Freddy, Bu. oke. Ya kayaknya paling ganteng nih Pak Freddy nih. Coba yang lain adakah bapaknya mana? Lah iya, iya bapaknya satu doang apa? Oke, mungkin dari terima kasih Pak Freddy. Terus Sama-sama, ada Ibu Bu. siapa tadi? Tadi saya sudah ketemu Bu Rika, iya ada Bu siapa lagi tadi? Bu Kamiati. Yang belum, Bu Ismawati belum ya tadi nggih? Kita belum berkenalan. Boleh Bu, silakan Bu biar teman-teman bisa kenal. Monggo Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. kenal, saya dari SMP Negeri 2 Singkep, Kabupaten Lingga. Singkep, singkep, singkep itu Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, kabupaten. Bu ya. Ya, Oke oke baik. Ya, ini saya merasa asing daerah-daerahnya ini Bapak Ibu mohon maaf nggih ya karena Bu. baru pernah iya jadi wah hebat sekali nih bisa ketemu Bapak Ibu guru hebat dari luar Jawa Tengah ini Masya Allah. Terus bisa dilanjut Ibu siapa lagi? Bu Juribah tadi sudah belum ya? Coba Bu Juribah boleh kita kenalan Ibu. Boleh, Bu. Terdengar suara Iya, saya, Bu? terdengar Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juriba, Kepala Sekolah SD Negeri 007 Singkep Barat, Waduh, Singkep Barat, Kabupaten Lingga juga, Bu. Lingga, Saya oke, juga seorang kepala sekolah, sekolah kecil yang berada di pesisir, yang siswanya tidak sampai 100 orang, tetapi kami tidak melaksanakan pendidikan inklusif. Namun saya mencoba ikut, siapa tahu nanti siap-siap, mungkin di tahun-tahun yang akan datang ada siswa yang berkebutuhan khusus, kami sudah siap dengan pendidikan inklusifnya. Waduh, Salam luar kenal biasa untuk Ibu. kawan-kawan semuanya. Ya, Bu. Oke, oke, baik. Terima kasih Ibu Juriba. Wah, keren sekali Bu. Oke, memang kita itu harus ya tetap ke depannya semoga eh,
atau mungkin bisa saja nantinya kita menerima anak-anak berkebutuhan khusus begitu ya Bu. Jadi sudah mempersiapkan sedini mungkin, luar biasa. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu, nanti yang belum kenalan kita bisa kenalan lebih jauh lewat WA grup nggih Bapak Ibu nggih, atau nanti di pertemuan selanjutnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin cukup dulu untuk teman-teman yang kenalan. Saya izin share screen lagi nggih Bapak Ibu nggih. Bentar. Oke, karena ini kayaknya waktunya kita terburu-buru sekali ya Mbak Ita ya. 40 menit saja pertemuan pertama ini. Jadi mau tidak mau harus selesai. Nggih. Kita ya, ringkas saja ini. Kita pertemuan pertama kita kenalan dulu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan untuk riwayat pendidikan. Nggih, ini saya SD di SD Negeri 2 Tajuk itu daerah Purbalingga Bapak Ibu, lalu SMP Negeri 1 Karangmoncol juga ada di daerah Purbalingga, Jawa Tengah. SMA saya SMA Muhammadiyah juga di Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Lalu pendidikan luar biasa Universitas Negeri Yogyakarta Bapak Ibu. Jadi saya mengambil jurusan pendidikan luar biasa di Universitas Negeri Yogyakarta S1. Lalu lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan untuk kesepakatan belajar kita ke depannya Bapak Ibu ya. Waktu belajar kita adalah 30 hari Bapak Ibu, okay? Berdasarkan hasil rapat dengan tim fasil dan panitia. Jadi kita ini mulai start hari ini ya Bapak Ibu ya, 14 November. Nanti kita akan selesai di 14 Desember Bapak Ibu. Nanti saya akan menjelaskan secara teknisnya selama 30 hari itu seperti apa. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, untuk kesepakatan belajar Bapak Ibu dimohon yang pertama ada disiplin. Ya, jadi hadir tepat waktu pada setiap sesi daring yang telah dijadwalkan. Terima kasih untuk hari ini. Di kesempatan ini yang sudah hadir tepat waktu. Lalu untuk tugas Bapak Ibu bertanggung jawab menyelesaikan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Nggih. Jadi mohon kepada Bapak Ibu semua untuk dapat menyelesaikan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Lalu aktif, berpartisipasi aktif dan on cam. Nah, ini coba siapa yang belum on cam ya, diharapkan bisa on cam. Seperti itu ya. Oke. Biar kita lebih kenal ya Bapak Ibu ya. Jadi kita, oh ini teman-teman sekelas saya nih, seperti itu. Lalu respect ya, menggunakan komunikasi efektif dengan bahasa yang saling menghargai. Baik itu kesepakatan belajar dari saya. Silahkan Bapak Ibu mungkin ada yang mau menambahkan lagi yang lainnya, monggo. Silahkan langsung saja. Tadi yang sudah saya sampaikan itu seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Monggo. Ada lagi kesepakatan kelas yang lain? Mungkin ada yang mau menambahkan? Yang sudah saya sampaikan tadi? Sepertinya sudah sesuai, Bu. Bagaimana? Izin sepertinya sudah sesuai, Bu. Nanti kalau nanti kalau ditemukan di tengah kegiatan ada permasalahan baru mungkin bisa dibahas. Untuk sementara kesepakatan belajarnya sudah bagus, Bu, sudah baik. Oke, kita fleksibel saja ya Bapak Ibu ya. Baik, Oke, Bu. fleksibel saja nggih. Kalau memang Bapak Ibu nuwun sewu mungkin lagi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan atau mungkin cuacanya sedang tidak bersahabat, boleh Bapak Ibu off cam seperti itu ya. Tidak harus on cam. Tapi kalau memang kondisi memungkinkan untuk on cam ya silahkan untuk on cam. Seperti itu ya. Ibu Dona nuwun sewu, Bu Dona lagi nyetir atau nyetir sendiri kah? Sedang perjalanan? Saya duduknya di samping, Bu, lagi. Oke, aman berarti ya, Bu ya? Aman, Bu, aman. Oh, oke, siapa ini yang chat di kolom chat? Oh iya, boleh. Raise hand dulu ya jika ingin bertanya. Oke, siap. Boleh. Ya, setuju. Nanti saya edit lagi ini untuk kesepakatan belajar. Silahkan ada lagi yang mau menambahkan Bapak Ibu? Boleh, monggo. Ada yang mau menambahkan lagi? Mbak Ita boleh minta tolong di itu ya dicatat ya Bu, ya Mbak ya.
Oh, iya mohon maaf ini waktu kita sedikit lagi, jadi mungkin saya lanjutkan dulu saja ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk terkait informasi umum, jadi pada kegiatan pembelajaran ini kita ada 3 paket modul yang Bapak Ibu nanti harus pelajari maupun harus diselesaikan. Dan 1 paket modul itu terdiri dari 3 topik. Mungkin Bapak Ibu sudah membuka LMS-nya ya, sudah membuka-buka? Oke. Suara saya sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah, Oke, saya izin ya, saya lanjutkan lagi untuk share screen-nya. Nah, ini kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi ini adalah waktu yang nanti kita gunakan atau waktu-waktu efektif yang bisa kita gunakan untuk mempelajari LMS tentang pendidikan inklusif ya, tingkat lanjut. Nah, untuk hari ini Kamis 14 November kita ada perkenalan ya, Meet di sini. Nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan membuka LMS-nya untuk mempelajari modul 1 topik 1. Ini ada dilanjut hari Jumat. Nanti masih di topik 1. Lalu hari Sabtu. Nah, untuk hari Minggu Bapak Ibu saya beritahukan, untuk hari Minggu dan hari besar dan ataupun tanggal merah kita tidak ada kegiatan pembelajaran nggih Bapak Ibu nggih. Jadi Bapak Ibu di hari Minggu bisa tidak membuka LMS seperti itu. Mungkin bisa fokus untuk keluarga atau untuk kegiatan yang lain seperti itu. Ini nanti saya share aja ya Bapak Ibu ya. Karena ini banyak sekali. Lalu ini di tanggal 22 November kita sudah memasuki modul yang kedua Bapak Ibu. Tadi nuwun sewu. Nah, ini di modul 1 kita mulai dari hari Kamis ya, hari ini. Nanti selesai pada hari Rabu tanggal 20 November. Silakan Bapak Ibu nanti dieksplor LMS-nya, dikerjakan tugas-tugasnya, mungkin ada materi-materi yang perlu dipelajari. Di situ juga ada sinkronus modul 1. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis tanggal 21 November itu untuk Zoom. Oke, karena Bapak Ibu sudah menyelesaikan modul 1, kita jumpa lagi mungkin untuk sharing atau mungkin ada kendala atau apapun itu kita bisa sampaikan pada kegiatan Zoom di hari Kamis tanggal 21 November pada menyelesaikan modul 1 begitu Bapak Ibu. Nanti Mbak Ita yang akan mengatur jadwalnya dan juga linknya. Seperti itu. Ini untuk modul 1 Bapak Ibu dimulai hari ini Kamis dan nanti selesai di hari Rabu. Jadi tugas apapun yang ada di modul 1 itu Bapak Ibu harus menyelesaikannya di hari Rabu tanggal 20 November. Lanjut Bapak Ibu, di modul 2 Bapak Ibu bisa memulainya di hari Jumat tanggal 22 November di topik 1 dan harus menyelesaikan 3 topik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan modul 2 di hari Jumat tanggal 29 November 2024 dan kita akan bertemu lagi secara sinkronus melalui Zoom yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024. Jadwal ini sudah dikeluarkan oleh panitia atau Kemendikbudristek nih Bapak Ibu. Jadi kita hanya mengikuti sudah diatur oleh Kemendikbud. Jadi kita tinggal mengikuti saja seperti itu. Kita fleksibel Bapak Ibu. Yang penting tugas-tugas dan apa yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu bisa diselesaikan dengan berpatokan atau acuannya adalah ini jadwal yang sudah saya bagikan ini nanti saya bagikan Bapak Ibu. Lalu di modul 3, nanti Bapak Ibu bisa memulainya di tanggal 2 Desember dan harus menyelesaikan ya, karena ini kan memang harus selesai ya Bapak Ibu ya. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu modul 3 itu harus diselesaikan pada tanggal 7 Desember seperti itu. Dan kita akan berjumpa lagi secara tatap maya sinkronus di modul 3 ini pada hari Sabtu tanggal 14 Desember tahun 2024 seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ini terkait untuk jadwal kegiatan yang akan kita lakukan nantinya. Mungkin sampai sini adakah pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Biar kita lebih enak seperti apa dan bagaimana kita diskusi bersama. Silakan Bapak Ibu. Apakah sudah dipahami apa yang saya sampaikan tadi? Monggo Bapak Ibu. Kita di sini diskusi.
Silahkan. Eh, izin Bu, saya Bu. Yes. Iya, silahkan Bu Dona. Nah, mengenai topik-topik itu kemarin kan saya sudah buka. Saya buka, kemudian eh, untuk topik satu itu kan kita harus sebelum mungkin sama dengan itu ya ke restrik itu enggak Bu ya? Kalau dulu kan kita di restrik itu, jadi ketahan kalau kita belum mengerjakan tugas yang pertama gitu. Apakah sama seperti Betul. itu atau bagaimana ya Bu? Soalnya kemarin saya kan mengerjakan yang saya mungkin ada sama dengan satu ibu kemarin di itu di waktu kita lagi bincang-bincang di grup itu sama kita mengerjakan itu terus kemudian submit. Saya submit. Nah, setelah submit saya membuka yang modul di bawahnya tuh nggak bisa, Bu. Seperti itu, Bu. Oke. Ya, 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 itu ya, oke. itu saya ada sempat mengerjakan juga tuh yang isi apa kita mengisi jawaban dulu sebelum kita pindah ke topik berikutnya. Nah, di situ saya setelah saya menjawab kemudian tidak bisa saya membuka yang ke restrik di bawah itu gitu. Terus belum ada yang tombol-tombol hijaunya itu belum jalan, Bu. Padahal kan saya sudah menyimak, sudah membaca apa urutan-urutan ketentuannya itu, tetapi tidak ada tombol hijau seperti yang di apa? Yang di tombol pertama itu, Bu, yang di topik pertama LM. penjelasan itu. Iya. Nanti apakah kalau kita sudah menyelesaikan topik-topik itu tombol tombol itu akan hidup atau bagaimana, Bu? Seperti itu saja, Bu, yang ingin saya tanyakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Dona. Ini berarti terkait dengan teknis nggih. Kalau pengalaman saya waktu mengikuti pendidikan guru penggerak, memang sebelum kita melanjutkan ke topik selanjutnya, kita harus menyelesaikan topik yang sekarang harus dikerjakan dulu Bu. Kalau itu belum selesai dan belum centang hijau, otomatis yang topik selanjutnya belum bisa kita buka seperti itu. Atau mungkin Mbak Ita bisa menjelaskan di sini Mbak Ita terkait teknis dengan itu pencentangan atau apa maksudnya kalau tanda kita sudah menyelesaikan. Halo Mbak Ita ada? Oke, Bu. Mohon maaf sebelumnya Ya. untuk eh, pengerjaan itu harus diselesaikan secara urut. Jadi apabila Ibu tidak bisa melangkah ke topik selanjutnya, berarti masih ada di topik sebelumnya yang belum Bapak Ibu selesaikan. Jadi Bapak Ibu ada kewajiban untuk menyelesaikan terlebih dahulu tugas-tugas sesuai urutan yang sudah ada di dalam LMS. Seperti itu, Ibu. Oke. Seperti itu Bu Dona dan teman-teman yang lain. Jadi memang kegiatannya itu harus berurutan nggih. Tidak bisa lompat-lompat. Jadi kalau kita belum menyelesaikan tugas ini kok itu belum centang, coba Ibu diteliti lagi. Adakah yang terlewat atau adakah yang belum dibuka atau mungkin ada tugas yang belum Ibu Bapak unggah. Seperti itu nggih. Seperti itu Bu Dona dan Ibu Bapak Ibu yang lain. Mungkin Oke, memang harus berurutan sehingga kita memang tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya atau kegiatan yang lanjutnya kalau yang ini belum diselesaikan. Seperti itu, Bu Dona. Bagaimana Bu Dona? Baik, Bu, terima kasih atas infonya. Nanti coba saya cek lagi kembali. Soalnya katanya kemarin itu belum boleh dikerjakan dulu karena masih ada prepare dari apa pusat BIMTEK pusat gitu. Jadi apakah mungkin saya keduluan ini dulu gitu dulu kerjakan gitu. Baik, Bu, terima kasih atas infonya, Bu Ita. Oke, baik. Ya, iya, jadi memang kemarin itu kan di itu ya Bu di tim Fasil itu banyak informasi bahwa silahkan dieksplor dulu, tapi jangan mengerjakan dulu seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat-lihat dulu fiturnya seperti apa di dalam dan belum bisa mengerjakan. Tapi kalau sekarang tanggal 14 ini sudah mulai bisa mengerjakan di topik 1 modul 1 topik 1 begitu ya Mbak Ita ya. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti saya share itu ya jadwalnya ya biar Bapak Ibu menjadi acuan oh bahwa hari ini tanggal sekian saya harus menyelesaikan topik yang ini sebelum saya menyelesaikan topik ini saya tidak bisa mengerjakan topik selanjutnya seperti itu ya Bapak Ibu ya mungkin seperti itu ya Mbak Ita ya mungkin ada lagi Bapak Ibu monggo kita sharing oh ya monggo Pak Freddy silahkan. Ya, baik, makasih Bu. Ini mau memperjelas lagi berdasarkan urutan-urutan modul itu tadi Bu ya.
ini kan sudah ada tadi jadwalnya hari ini apa yang harus kita selesaikan, besok apa gitu. Nah, seandainya ini Bu, mohon maaf ini tanya ini. Due date-nya itu apakah memang per hari itu kita selesaikan atau boleh gini misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, di hari Sabtu kita selesaikan semua dari tahap 1, 2, 3. Di hari Sabtu itu kita selesaikan semua berbarengan gitu. Apakah dimungkinkan? Karena kalau ngikutkan due date-nya itu kalau di guru penggerakkan itu boleh-boleh saja Bu ya kalau nggak salah kemarin ya ketika kita Nah, Betul itu betul. Bu. Makasih Bu. Oke, baik. Mungkin saya menjawab dulu sebelum kita mendengarkan dari Mbak Ita ya, Bapak. Jadi tujuan dibuat jadwal itu kan biar Bapak Ibu tidak menumpuk-numpuk tugasnya gitu, nggih. Kalau tadi dibagi jadwalnya itu biar, oh hari ini tanggal sekian saya harus mengerjakan topik ini. Jadi kan Bapak Ibu ada progres tuh, oh hari ini menyelesaikan topik ini. Nah nanti kalau Bapak Ibu mengerjakannya besok hari Sabtu borongan, lah Bapak Ibu apakah tidak menumpuk-numpuk tugasnya? Itu sih kalau dari saya efektifnya. Nggih monggo Bapak Ibu yang tahu waktunya nggih, karena mungkin kan oh hari ini saya nggak sempet nih, karena kebetulan saya ada kegiatan atau mungkin harus mendampingi siswa atau harus ya kegiatan Bapak Ibu kan tidak hanya mengikuti pelatihan ini saja nggih, sama seperti saya. Jadi saya paham sekali, jadi silahkan Bapak Ibu yang mengerti waktunya, bagaimana harus menyelesaikannya. Kalau tadi itu, jadwal dari pusat itu memang itu biar kita enak lah, maksudnya nggak menumpuk-numpuk tugasnya, itu sih kalau menurut saya. Tapi kalau menurut sistem atau aplikasi di LMS itu mungkin Kedengaran Bu? Hilang, Pak. terus ini. Halo Mbak Ita, ada Mbak Ita? Halo Bu, mohon maaf tadi Iya, sepertinya. gimana Mbak Ita? Saya terlempar lagi nih, makanya saya nggak bisa menggunakan itu apa latar belakang backgroundnya ngapunten nggih, nggak stabil. Mbak Ita tadi mungkin bisa menambahkan yang Pak Freddy tanyakan itu, bagaimana kalau secara teknis di LMS-nya? Monggo Mbak Ita. Kalau secara teknis di LMS seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya nggak ada batasan waktu Bapak mau dikerjakan hari apa, tapi yang jelas untuk tugas yang ada di LMS itu wajib diselesaikan secara berurutan. Itu saja Bu yang bisa saya tambahi. Oke, begitu. Begitu Pak Freddy. Oke, jadi mungkin biar tidak menumpuk-numpuk Pak Freddy, jadi tadi sudah dijadwalkan, ya kembali lagi tadi nggih, Pak Freddy mungkin hari ini harus kemana atau harus ada tugas apa, kalau mau diselesaikan hari Sabtunya atau hari apa, yang penting berurutan. Intinya itu nggih Bapak Ibu, berurutan. Jadi harus diselesaikan yang ini dulu sebelum melanjutkan di topik selanjutnya atau tugas selanjutnya. Begitu Pak Freddy. Oke, jadi silahkan fleksibel Bapak Ibu, fleksibel sekali. Yang penting tadi nggih jangan sampai tanggal berapa 14 Desember itu kita harus sudah selesai, nggih. Begitu. Monggo ada lagi? Pak Freddy sudah cukup? Begitu bisa diterima? Ya, makasih Bu. Makanya saya memastikan Oke. apakah contoh di hari Jumat itu kan modul 1.1 Oh, titik satu. apakah memang harus hari itu diselesaikan kalau tidak diselesaikan hari itu terkunci gitu Bu. Nah, nyatanya Oh kan seperti iya, itu. Ternyata tidak gitu Bu ya. iya iya. Nah, Tidak, betul betul, nggih. Monggo monggo. Jadi silakan Bapak Ibu yang bisa mengatur waktunya, yang penting, tanggung jawab Bapak Ibu bisa diselesaikan dan Bapak Ibu tidak menumpuk-numpuk ya, yang pasti itu tidak menumpuk-numpuk tugasnya. Karena nanti kalau harus diselesaikan hari ini, kok belum selesai kan otomatis tugas Bapak Ibu bertambah ya, yang harusnya sudah selesai hari ini, yang ini belum selesai, besok lagi, begitu. Jadi berat sendiri. Nggih, monggo Bapak Ibu yang bisa mengatur waktunya kalau secara sistem di aplikasi LMS-nya tidak masalah begitu. Monggo ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Bagaimana? Ada lagi Bapak Ibu kita diskusi di sini atau mungkin mau menanyakan terkait ya hal-hal yang lain tapi yang masih berhubungan dengan kegiatan pelatihan ini. Monggo.
Boleh Silahkan. lagi, Bu. Ya, silahkan Bapak. Silahkan, monggo, monggo. Makasih, Bu. Ini kan menyangkut nantinya ada tugas-tugas yang harus kita selesaikan, Bu, ya. Nah, ini Betul. sebelum sampai ke tugasnya, saya mau nanya duluan di depan ini, Bu. Karena eh, apakah dalam penyelesaian tugas-tugas itu dimungkinkan berkolaborasi, Bu? Artinya tidak secara mandiri melulu mengerjakan tugas-tugas itu, apalagi contoh tugas-tugas yang mungkin ada seperti video atau pembelajaran ya, kalau tidak salah itu. Itu, Ibu. Oke, baik, Pak. Oke. Jadi nanti kan di LMS itu kan pasti ada petunjuk pengerjaannya nggih Bapak Ibu nggih. Lah, Bapak Ibu ikuti saja apa yang ada di LMS tersebut. Misalnya kok silakan kegiatan berkelompok atau tugas berkelompok ya silakan dikerjakan secara berkelompok. Kalau memang harus dikerjakan secara sendiri ya berarti harus mengerjakan secara sendiri begitu Bapak Ibu. Nanti kan di LMS-nya itu kan pasti ada kan petunjuk pengerjaan tugas-tugasnya. Jadi silahkan ya Bapak Ibu ya. Nanti saya juga belum bisa mengeksplor LMS semuanya. Oke, jadi nanti mungkin kalau saya bilang mungkin sendiri-sendiri, oh ternyata di topik 2 kok ada yang harus kerja kelompok kan kita nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ikuti saja, pasti kan ada nggih petunjuknya di setiap kegiatan di LMS tersebut. Begitu ya Pak Freddy ya? Gitu nggih. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Makasih, Bu. Makasih. Bagaimana? Oke, nggih. Silakan Bapak Ibu ada lagi yang lain? Bagaimana? Masih adakah atau dari Mbak Ita ada yang mau disampaikan Mbak Ita? Untuk sejauh ini saya hanya bisa mengingatkan untuk Bapak Ibu apabila nanti terkait LMS Bapak Ibu mendapatkan kendala atau hal teknis, bisa langsung menghubungi saya atau kita diskusikan secara lebih lanjut di dalam grup nih Bapak Ibu. Terima kasih. Hanya itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Bapak Ibu, adakah yang masih perlu kita diskusikan atau masih perlu kita sharing bersama di sini? Mumpung masih ada kesempatan kita berjumpa di sini, monggo. Atau mungkin cukup karena pertemuan awal kita di sini adalah sesinya perkenalan nggih Bapak Ibu dan membuat kesepakatan kelas tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau memang Bapak Ibu tidak ada yang perlu disampaikan lagi, apakah bisa kita cukupkan karena saya harus melanjutkan kegiatan di sini, begitu? Bagaimana? Oh, Bu Dona, silahkan Bu Dona. Ini Bu, menyangkut dengan modul, topik pada modul. Itu kan modul 1 tadi sesuai jadwal itu kita harus selesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan. Misalkan tapi pada saat harus pindah modul 2, kemudian kita belum menyelesaikan modul 1, apakah masih ada kesempatan atau bagaimana begitu? Soalnya kan kalau kita kayak tadi kalau Pak Freddy sampaikan itu kan masih tetap dalam modul gitu, masih tetap di modul 1. Tetapi kalau sudah pindah modul, sudah pindah ke waktu yang berbeda di modul 2, contoh, tapi kita belum menyelesaikan modul 1. Nah, itu bagaimana Bu? Apakah kita bisa langsung masuk ke modul 2 atau kita harus menyelesaikan modul 1 dulu atau bagaimana gitu sistemnya gitu. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Baik Bu Dona, terima kasih. Kalau dari penjelasan Mbak Ita tadi, kita tidak akan bisa melanjutkan ke modul selanjutnya kalau kita belum menyelesaikan di modul sebelumnya. Begitu ya Bapak Ibu ya? Tadi ya penjelasannya Mbak Ita. Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa melanjutkan ke modul 2 kalau modul yang 1 belum selesai. Begitu Ibu. Walaupun waktunya, kalau tadi itu kan waktu jadwal tadi itu yang saya share itu kan hanya biar kita lebih mudah ya progresnya. Jadi yang penting intinya itu kita tidak akan bisa melanjutkan di tingkat atau jenjang selanjutnya jika kita belum menyelesaikan di jenjang yang sekarang, seperti itu Bapak Ibu. Begitu Bu Dona. Jadi Bu Dona tidak akan bisa melanjutkan ke topik yang kedua kalau topik yang 1 belum selesai. Secara teknisnya seperti itu Bu Dona. Walaupun waktunya sudah terlewat, ya nggak masalah tadi kan. Kalau memang Bapak Ibu waktunya maksudnya masih sibuk atau apa, yang penting
harus berurutan. Kita harus menyelesaikan dari yang pertama, kedua, ketiga gitu. Tidak bisa melompat-lompat seperti itu, Ibu. Mungkin Mbak Ita mau menambahkan, Mbak Ita? Halo, Mbak Ita? Halo, Mbak Ita? Atau Bu Dona bagaimana yang saya Ya sampaikan tadi Bu, bisa diterima? paham Bu, iya paham. Oke. Berarti Jadi, saya pikir kayak kalau dulu di BIMTEK pertama itu kan kita bisa melakukan ke sesi 2 tanpa melewati itu. Kalau batas itunya sudah habis. Berarti kalau yang ini harus berurutan benar-benar. Baik Bu, terima kasih Bu, paham Bu. oke, betul. Iya, baik. Silakan Bapak Ibu ada lagi yang perlu kita bahas atau kita sharing? Monggo. Silakan. Bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan, Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, Mbak Ita, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin tidak ada yang mau di-sharingkan lagi, apakah pertemuan kali ini bisa kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu? Silakan, monggo. Sudah Bu, sudah jelas Ibu, insya Allah. Boleh Bu, sudah jelas. Cukup, cukup. Cukup Ya, ya jelas. Bapak Ibu ya. Oke, Ya, Bu, pertemuan jelas, Bu. Oke, pertemuan kita untuk yang perdana ini karena memang waktu yang terbatas dan ini memang sesinya hanya perkenalan ya Bapak Ibu ya. Dan untuk penjelasan teknis seperti apa nanti ke depannya Bapak Ibu, saya izin share screen lagi. Saya ingin menyelesaikan PPT saya. Yang terakhir adalah mari bersama-sama menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan untuk semua. Dan Bapak Ibu selamat karena Bapak Ibu adalah termasuk orang-orang hebat yang terpilih ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu itu kemarin itu seleksinya itu ada berapa puluh ribu 50 berapa gitu Bapak Ibu. Dan ini terjaring adalah 5.000 Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan pendidikan inklusi ini di tahap 1 ini. Dari ke 5.000. Iya Ibu, betul. Jadi ada kemarin saya mohon maaf ini saya tidak buka lagi tapi berdasarkan hasil Zoom kemarin itu yang sudah terdaftar Bapak Ibu. Jadi kemarin yang mengikuti seleksi itu ada sekitar 50 ribuan lebih itu. Dan ini tahap pertama itu adalah 5.000. Jadi Bapak Ibu termasuk Bapak Ibu yang hebat yang tersaring bisa mengikuti pelatihan di tahap 1 ini. Progresnya apa sih Bu mengikuti pelatihan ini? Nah ini Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu akan menjadi guru pembimbing khusus yang mungkin nanti akan ditempatkan atau Bapak Ibu akan melayani peserta didik berkebutuhan khusus di tempat tugas Bapak Ibu atau bahkan nanti dari dinas kementerian Kemendikbud itu nanti akan bekerja sama dengan daerah ya Bapak Ibu untuk membuka pelayanan untuk disabilitas. Nah, Bapak Ibu nanti menjadi guru pembimbing khususnya di situ. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, yang penting sekarang Bapak Ibu ikuti saja nggih, alurnya ini dinikmati, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan lupa bahagia. Tadi siapa yang chat itu nggih? Laksanakan atau lakukan dengan bahagia nggih. Dan sungguh-sungguh ya Bapak Ibu ya dengan hati yang senang, jangan menjadi beban karena Bapak ini benar-benar Bapak Ibu guru hebat loh karena dari tadi berapa puluh ribu tersaring 5.000 dan Bapak ini salah satunya yang masuk di 5.000 ini dan saya bocorkan nggih Bapak Ibu progres kedepannya ini kan tingkat lanjut ya Bapak Ibu nanti ada tingkat mahir kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan pelatihan di tingkat lanjut ini oke Bapak Ibu sudah menyelesaikan di tingkat lanjut ini Bapak Ibu berhak mengikuti pelatihan pada tingkat mahir. Tingkat mahir ngapain Ibu? Tingkat mahir ini Bapak Ibu nanti bisa melakukan kegiatan magang. Bahkan Bapak Ibu nanti bisa melakukan magang sampai di luar negeri di Amerika Bapak Ibu. Kemarin berdasarkan hasil berdasarkan hasil pembakalan saya di Jakarta tanggal berapa kemarin itu saya lupa.
Jadi nanti untuk peserta loh, bukan saya loh Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, bukan saya. Kalau saya malah pengen, wah kalau gitu saya jadi pesertanya aja nih. Saya mau dong gitu ya. Nanti karena Bapak Ibu nanti benefitnya itu banyak sekali. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang bisa diterima dari Bapak Ibu mengikuti kegiatan pelatihan ini. Salah satunya yaitu jika Bapak Ibu ingin melanjutkan S2 atau tingkat lanjut di strata 2, Bapak Ibu nanti bisa untuk pengambilan SKSG. Jadi bisa sudah karena Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat di tingkat lanjut ini, nanti Bapak Ibu tidak bisa maksudnya tidak harus mengikuti penuh di S2 nantinya. Jadi ini bisa menjadi apa ya kayak kayak senjata gitu biar Bapak Ibu bisa menempuh S2 itu tidak harus mengambil semua SKS yang ada di S2-nya itu nanti seperti itu. Dan pasti untuk Bapak Ibu yang PNS ini menjadi apa angka kredit ya Bapak Ibu ya untuk karena ini 80 JP ya Bapak Ibu ya nanti ya. 80 JP itu kan besar ya Bapak Ibu ya berapa angka kredit yang nanti bisa Bapak Ibu dapatkan. Tapi ya ini sebagai apa ya pemicu atau pemantik atau sebagai semangat Bapak Ibu untuk lebih semangat mengikuti kegiatan ini. Jadi insya Allah nanti kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan di tingkat lanjut ini, Bapak Ibu bisa lanjut ke tingkat mahir. Ya, nanti Bapak Ibu bisa berpengalaman ke luar negeri mengikuti magang di Amerika seperti itu. Itu Bapak Ibu hebat, bukan saya ini. Saya di sini hanya membersamai dan mungkin menjembatani Bapak Ibu semua untuk dapat menyelesaikan kegiatan ini. Mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini kalau berisik nggih karena ini di belakang memang banyak kegiatan. Begitu Bapak Ibu, ya ini sebagai apa ya? Cambuk nggih. Biar Bapak Ibu, wah, apa nih saya masuk ini kok jadi pekerjaan lagi, banyak pekerjaan, tapi dijalani dengan ikhlas Bapak Ibu ya dan tentunya dengan semangat dan bahagia seperti itu. Mungkin seperti itu ya Mbak Ita ya. Ada lagi Mbak Ita yang masih perlu disampaikan? Bagaimana Mbak Ita? Itu saja, Bu. Oke, kalau Dan sudah mungkin informasi akan saya share ke grup Bu yang terkait teknis. Oke. Oke, ya nanti kita lanjut di grup WA ya Bapak Ibu. Mohon maaf karena memang waktunya terbatas. Saya juga harus melanjutkan kegiatan yang ada di sini, bagi-bagi waktunya bersama Bapak Ibu semua. Mungkin kita tutup dengan hamdalah bersama Bapak Ibu. Saya hantarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Terima kita kasih Bu Dewi. iya, Makasih Bu kita Dewi. cukupkan pertemuan sore Terima kasih ini. Bu Dewi. Jika ada salah-salah kata dari saya mohon maaf Bapak Ibu. Silahkan dieksplor LMS-nya, tetap semangat, jaga kesehatan ya, karena musim yang tidak bisa tertebak gitu ya, tertebak bahasanya. Mungkin dari saya sekian cukup, terima kasih. Monggo dilanjutkan kegiatan selanjutnya Bapak Ibu. Silahkan, saya izin untuk live nggih Bapak Ibu nggih. Terima Monggo kasih Mbak Bu. Ita. Nggih, terima kasih Bu. kasih. Ikhlas Bu. Terima Foto kasih, Bu. bersama belum? Foto bersama Oh, dulu. Lupa Mbak Ita, foto bersama Mbak Ita. Boleh di on cam semua Bapak Ibu. Biar Mbak Ita memfoto. Untuk dokumentasi karena ini juga dinilai Bapak Ibu. Atau gini kalau saya bilang salam inklusi. Ini ya, salam inklusi adalah salam inklusi. Inklusi itu I ini. Gimana Mbak Ita? Dikasih apa-apa dong Mbak Ita biar kita senyum gitu, jangan ada yang Baik. manyun gitu ya. Baik, Ibu, sebentar. Akan saya ubah dulu settingnya. Oke. Senyum dulu atau apa atau ada bagaimana? Kalau inklusi Yang seperti ini pertama Bapak Ibu. senyum dulu ya Bapak Ibu. Oh ya, oke senyum dulu. Semangat. Maaf sebentar Bu. Maaf Bu tidak bisa buka Oke, kamera. nggak apa-apa, nggak apa-apa, Oke, nggak apa-apa. baik Bu, mboten napa-napa. Oke. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Oke. Maaf. Oke, 1, 2, 3.
Senyumnya Bapak Ibu jangan lupa. Lagi Mbak Ita? Sudah? Yang inklusi, yang inklusi. Salam inklusi. Inklusif. Oke, baik Bu. Oke, baik Bu. Saya ya 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Oke, Bapak Ibu. terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatan Bapak Ibu. Izin undur diri, monggo. Live Bu, terima kasih Bu atas pemaparan dan info-infonya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Ita, pamit. Ya, sami-sami. Saya akhiri ya ini Zoom-nya. Terima kasih Ibu Ita. Izin